أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sifatul huruf, apa itu arti dari sifat? Sifat itu adalah segala sesuatu yang melekat. Contoh, si A memiliki sifat jujur, ramah, senyum, dermawan. Itu adalah sifat. Tujuannya apa? Untuk mengenal. Maka tadi saya katakan, dalam makhorijul huruf terkadang ada yang huruf itu dalam satu tempat 3 hurufnya. Maka perlu sifat yang untuk memperjelas lagi agar nampak perbedaan dari setiap huruf tersebut. Jadi sifatul huruf adalah sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang melekat pada sesuatu yang lain. Menurut istilah adalah keadaan yang berlaku bagi setiap huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Jadi sifat itu huruf itu adalah segala sesuatu atau sifat yang melekat pada huruf. Ahli qiraat berbeda pendapat tentang jumlah sifatul huruf. Ada yang mengatakan jumlahnya 19. Ada yang mengatakan 18. Ada yang mengatakan jumlah sifatul huruf itu 17. Ada yang mengatakan jumlah itu adalah 16. Ada yang mengatakan 14 sifat. Bahkan ada yang mengatakan 44. Tapi dari semua jumlah ini yang paling banyak disepakati oleh para ulama tajwid adalah 19 sifat. Kemudian dari setiap huruf itu paling sedikit dari setiap huruf itu memiliki 5 sifat atau 6 dan paling banyak adalah 7. Paling sedikit 5, terkadang ada yang 6 dan paling banyak adalah 7 sifat. Secara garis besar, makhorijul huruf itu terbagi kepada 2. Sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Jadi dia terbagi kepada 2. Sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan ada 5, maka lawannya 5 ada 10. Kemudian sifat yang tidak berlawanan itu ada 9. Jadi totalnya adalah 19 sifat. Ini yang paling banyak disepakati para ulama. Sekarang sifat yang berlawanan, hamas lawannya jahar, samar lawannya jelas. Ini berkaitan tentang nafas. Bagaimana ketika mengucapkan huruf itu udara nafasnya mengalir atau tertahan. Ini lebih kepada nafas. Syiddah dan rokhawah, kuat dan lunak, ini pembahasan lebih kepada suara. Bagaimana ketika baca Quran suaranya tertahan atau mengalir. Nomor 5, 6, 7, 8 ini berkaitan dengan lidah. Tapi nomor 5 dan 6 ini lebih fokus kepada bagaimana pangkal lidahnya ketika kita mengucapkan huruf naik atau turun. Ini pangkal lidah. Sedangkan nomor 7 dan nomor 8 ini lebih kepada dari pangkal lidah sampai ujung lidah pembahasannya. Dari pangkal lidah sampai ujung lidah. Dia naik terangkat ke langit-langit atau turun. Sedangkan ihlaq dan ismat itu adalah lebih kepada posisinya. Huruf itu berada di depan atau di belakang. Maka sebagian para ulama mengatakan ihlaq dan ismat ini bukan bagian dari makhorijul huruf, sifatul huruf, karena dia tidak ada kaitannya dengan membaca, lebih hanya mendeteksi bila berada di belakang atau di depan makhrajnya. Tapi ada sebagian yang memasukkan bahwa ihlaq dan ismat ini bagian dari makhorijul huruf, lebih mendetailkan lagi dia berada di belakang atau di depan. Ini lebih pada posisi makhraj. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama. Hamas. Hamas secara bahasa artinya samar.
Secara istilah ialah membunyikan huruf yaitu dengan suara yang terlepas atau mengalir ketika mengucapkannya. Apa saja dengan jumlah huruf hijaiyah yang mengatakan 28, 29, 30 itu huruf yang ketika diucapkan udaranya terlepas. Ada 10 huruf, syairnya adalah fahassahu syakhsun sakat. Jadi boleh dihafal syairnya, dipotong-potong. Fahassahu dipisah fa ha fa ha. Jadi kalau seandainya tangan kita diletakkan di depan mulut kita ketika mengucapkan huruf tersebut, itu ada anginnya. Fa ha fa ha shin. Apalagi kalau seandainya huruf yang ini semuanya dijadikan sukun. Af lebih sempurna, kuat udara keluar. Aush, aus, as, ak. Nah, ini huruf-huruf yang ketika diucapkan udaranya keluar. Fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, fa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Fahassahu syakhsun sakat. Maka kalau kita membaca Quran, ibu-ibu, dalam satu ayat banyak huruf hamz, maka itu sebenarnya akan banyak kita boros udara, boros nafas. Perlu berhati-hati, perlu banyak tarik nafas kalau dalam satu ayat itu banyak terdapat huruf hamz. Kenapa? Karena udara, nafas kita akan banyak terbuang ketika kita dalam membaca Quran bertemu dengan huruf hamz. Kemudian lawannya jahar. Apa itu jahar? Huruf yang ketika diucapkan nafasnya tertahan atau tidak mengalir. Maka ini tidak perlu kita hafal jahar, cukup hamz saja. Kalau tidak ada di fahassahu syakhsun sakat, maka sisanya adalah di jahar. Ini cara menghafalnya. Ini hafal syairnya saja, fahassahu syakhsun sakat. Kemudian yang ketiga, syiddah, lawannya adalah rafawah. Tapi saya ada masukkan tawasud. Tawasud ini adalah sifat yang tidak berlawanan, seharusnya di bawah. Tapi tawasud ini penjelasannya pertengahan antara syiddah dengan rokhawah, maka saya naikkan ke atas penjelasannya di sifat yang berlawanan. Boleh dinamakan tawasud, boleh dinamakan bainiyah. Jadi di sini dia pertengahan di antara keduanya, atau pertengahan. Bainiyah itu di antara keduanya atau pertengahan. Tawasud itu artinya pertengahan, makanya dikatakan wasit. Sudah menjadi bahasa Indonesia, penengah, tidak memihak ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian syiddah, apa itu syiddah secara bahasa kuat? Sedangkan secara istilah huruf yang ketika diucapkan suaranya tertahan. Hurufnya ada 8. Aji, dukir, tobakat. Maka supaya jelas lagi, huruf ini kalau disukunkan seperti huruf hamzah atau mu, minun, juga berarti mu, minun, ad. Nah, ad, ab, dia suaranya tertahan. Jadi ab, ab, itu jadi ya tertahan, ibu. Haji, dukir, tobakat. Seperti huruf kaf, ad, ditambah hamas, udahnya keluar. Ad, atau huruf ba, kalau disebutkan ab, ditambah sifat qalqalah, ab. Kalau dihilangkan sifat yang lain, hanya kita cek dari segi suaranya saja, maka huruf itu akan tertahan. Jadi syiddah ialah membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati maupun waqaf. Jadi ketika mati itu lebih jelas. Aji, dukut, tobakat. Jadi huruf yang ketika diucapkan suaranya tertahan. Sedangkan tawasud, huruf yang ketika diucapkan suaranya antara tertahan dengan mengalir. Hurufnya ada 5. Tawasud atau bainiyah boleh dikatakan. Lim na'umar, lam nun ain mim ra. Contoh seperti dalam surah Al-Fatihah, surah Ain. Iyyaka na'budu. Suaranya antara tertahan tapi masih mengalir. Na'budu. Iyyaka na'budu wa itu suaranya seperti itu. Maka untuk rokhawah tidak perlu kita hafal. Maka kalau tidak ada di tawasud, kalau tidak ada di syiddah, maka otomatis ini adalah namanya rokhawah. Jadi kalau ibarat tabelnya, Bu, tabelnya tidak ada sih, karena dia tidak keluarkan tabelnya. Jadi kalau ada tabelnya, ya ini tabelnya. Jadi kita checklist ya, Bu, ya. Huruf alif itu sifatnya apa saja, hamas dan jahar ditemani lebih berkaitan dengan nafas. Syiddah, rokhawah dan tawasud ini diberikan kepada suara.
Ini pangkal lidah, ini antara pangkal sama tengah. Jadi dicek guys, alif itu sifatnya jahar, syiddah, istifal, invitah, ismat. Ada berarti ada 5 sifat. Kemudian ini tadi dari segi suara. Jadi bagaimana suara? Contoh sederhana, huruf fa. Fa itu makrosnya gigi atas bertemu dengan perut bibir bawah, itu secara makros. Sekarang kita cek sifatnya. Fa itu sifatnya apa? Oh, dari segi nafas dia hamas, nafasnya mengalir. Fa. Oh, secara suara dia masuknya di mana? Fa itu di syiddah tidak ada, di lin umar juga tidak ada, berarti dia rokhawah. Fa. Suaranya mengalir. Contohnya af, suaranya jalan. Af-idah, suaranya mengalir. Af-idah itu tertahan. Af-idah. Nah itu rokhawah. Kemudian kita cek lagi isti'la dan istifal. Ini yang berkaitan kepada lidah. Kalau isti'la itu terangkat, maksudnya apa? Huruf yang ketika diucapkan pangkal lidahnya terangkat ketika diucapkan, berarti yang paling belakang. Sehingga ketika pangkal lidahnya terangkat, dia dianggap huruf berat dan tebal. Hurufnya apa saja? Khussadotin qil. Kho, so, do, ro, to, ko, ro. Ini o semua bunyi bu. Kho, so, do, ro, to, ko, ro. Ini jadi pangkal lidahnya saja yang terangkat. Walaupun nanti di dalam huruf ini ada yang sampai ujungnya, tapi kita lebih fokuskan pangkalnya saja dulu terangkat. Maka sisanya adalah istifal, turun. Maksudnya apa? Huruf yang ketika diucapkan pangkal lidahnya tidak terangkat, maka sisanya dari isti'la. Kemudian sekarang kita masuk ke tubak dan invitah. Kalau tadi hanya isti'la itu yang dicek dari pangkalnya saja naik, sekarang lebih spesifik lagi. Dari pangkal sampai ujung lidahnya menempel ke langit-langit. Hurufnya apa saja? Sad, dad, to, wa. Jadi yang tidak masuk dari atas ini, kho, pangkal lidahnya terangkat, tapi dia tidak sampai ujung. Berarti diturun, dihilangkan huruf kho. Sad masuk, dad masuk. Wa, dia hanya pangkal terangkat, tapi tidak sampai ujung, maka dikeluarkan. To masuk. Ko hanya pangkal naik, tapi dia tidak sampai ujung. Maka hanya tersisa 4 saja lagi yang dari pangkal sampai ujung naik. Maka sisanya adalah invitah. Invitah itu adalah huruf yang ketika diucapkan dari pangkal lidah sampai ujung lidah tidak menempel ke langit-langit. Maka kalau dia istifal, otomatis dia sudah invitah. Seperti itu Bu. Jadi kalau sudah ini turun ke bawah, maka ini juga sudah otomatis invitah juga turun ke bawah. Dari pangkal sampai ujung lidahnya. Ini kemudian yang nomor 9, 10 ini lebih kepada posisi makhraj. Imlak ini saya contohkan sederhana. Contoh dalam suatu pengajian, ada pengajian di rumah, contoh di rumah A, jamaahnya penuh, ustadznya mengajar di tengah. Tiba-tiba qadarullah rumahnya kebakaran. Siapakah orang yang pertama keluar dari rumah tersebut? Bukan ustadznya, dia karena ustadznya berada di tengah. Maka siapa orang yang paling dekat dengan pintu? Walaupun kita ingin memuliakan ustadz, tapi dengan kondisi darurat, kita harus yang dekat pintu dahulu keluar. Karena kalau yang dari paling belakang itu akan dorong-dorongan. Maka yang lebih keluar awal yang dekat pintunya. Maka begitulah imlak. Kenapa dia dikatakan lancar atau ringan? Karena makhrajnya berada di depan. Apa saja huruf-huruf yang makhrajnya berada di depan? Ini kita mengulang ke pelajaran sebelumnya. Farra min lubbin, fa ujung lidah, ra ujung fa di bibir, ra ujung lidah, mim bibir, nun ujung lidah, lam nun ra lengkungan. Lam juga sama-sama lengkungan, lam nun ra, ba juga ujung lidah. Waw yang tidak masuk. Kenapa? Karena bagi orang Arab waw itu agak sulit, berat. Kenapa? Harus membulatkan mulut dulu. Wah, agak berat dia dibandingkan huruf yang 6 ini. Farra min lubbin. Kemudian yusmat. Ini adalah makhraj yang berada di belakang. Coba kalau kita cek.
huruf H itu di belakang. Dia harus melewati tengah tenggorokan, kemudian pangkal tenggorokan, pangkal lidah, tengah lidah, baru dia keluar dari depan mulut suaranya. Maka dia perlu perjalanan melewati banyak yang harus dilewati. Tapi kalau farra min lubbin itu dia tidak banyak yang harus dilewati. Ini kalau dari segi ilmu tajwid. Tapi tadi saya katakan bahwa idlaq dan ismat ini ada yang mengatakan bukan bagian dari ilmu tajwid, tapi adalah kaitannya dari segi bahasa Arab. Nah, kalau kita kaitkan kepada bahasa Arab, farra min lubbin ini bagaimana maksudnya? Ini adalah untuk mendeteksi kalau seandainya ada bahasa Arab yang terdiri dari katanya itu 4 huruf, ini kata aslinya. Kata aslinya terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf, karena biasa bahasa Arab itu asal dasarnya itu terdiri dari 3 huruf. Kalau zahaba, qara'a, jalasa itu semua 3 huruf. Walaupun majlis, tempat duduk itu terambil dari kata jalasa, tempat duduk. Jalasa, duduk, itu asal katanya. Tapi kalau seandainya ada bahasa Arab yang terdiri dari 4 huruf, tidak ada huruf idlaq di dalamnya, maka itu sebenarnya bukan bahasa Arab resmi, tapi bahasa slang atau bahasa sudah yang dibuat-buat sekarang. Contoh bahasa amiyah, jadi bahasa itu ada amiyah, ada fusah. Amiyah itu adalah bahasa Arab pasaran, sedangkan amiyah, bahasa fusah itu adalah bahasa Arab resmi. Sedangkan amiyah itu adalah bahasa Arab pasaran, yang orang-orang pasar saja menggunakan bahasa gaul, tidak digunakan bahasa pendidikan. Contoh kalimat asjud. Asjud ini adalah emas artinya. Asjud. Dia terdiri dari 4 huruf. Tapi dari 4 huruf ini asjud, tidak ada huruf idlaq di dalamnya. Maka huruf ain tidak ada huruf idlaq. Huruf sin tidak ada, huruf idlaq, jim tidak ada, dal tidak ada. Maka ini bisa dipastikan bahwa asjud yang berarti emas ini dia adalah bukan bahasa Arab resmi. Apa bahasa Arabnya resmi? Emas. Nah, bu. Jadi saya katakan kalau dia yang terdiri dari 3 kata, kita nggak perlu cek. Ini bahasa Arab yang terdiri dari 4 kata atau 5 huruf. Ada tidak huruf idlaq di dalamnya? Kalau ada berarti bahasa Arab resmi. Karena pun ini memang tidak ada huruf abani, ada huruf idlaq. Tapi walaupun dia tidak ada huruf idlaq karena dia terdiri dari 3 huruf, maka ini bisa dikatakan bahasa Arab resmi. Jadi kalau kita cek ibu-ibu, contoh huruf ba saja. Ba itu dari segi makhraj adalah, contoh kalau kita lihat di tabel, ba itu secara makhraj dia bertemunya 2 bibir. Secara nafasnya tidak mengalir, dia masuk kategori jahar. Kenapa? Tidak ada di fahad lahu syakhsun sakat. Berarti dia jahar, tidak ada di hamas. Ba itu masuk di syiddah aji bukit tobakat, dari segi suara dia tertahan. Kemudian dari segi pangkal lidah, huruf sodor tingkis, tidak ada huruf ba, berarti dia maksudnya istifal, menurun. Kemudian otomatis kalau dia sudah istifal, tidak ada sodor tozo, itu tidak ada huruf itbaq, maka dia infitah. Kemudian dari posisi makhraj dia berada di depan izlaq. Di sifat yang tunggal dia maksudnya di qalqalah, berarti batu dan lam sifat. Silakan yang mau tanya dulu Bu, sifat yang berlawanan. Sebelum saya lanjutkan nanti sifat yang tunggal. Mungkin hari ini kita habiskan sampai sifatul huruf saja. Silakan yang mau tanya aja. Untuk sifatul huruf. Bisa dipahami dulu? Silakan Ibu Rara mau bertanya Ustaz. Terima kasih Bu Eli. Pak Ustadz, sebenarnya saya belum begitu paham karena tadi itu potong-potong mulut anak. Tapi saya mau tanya yang untuk nomor 3 siddah. Siddah hurufnya kan ada 8 ya Pak Ustadz. Yang saya bingung itu huruf alif. Kalau dia waqaf itu bagaimana ya Pak? Itu suaranya pada saat waqaf huruf alif. Terima kasih Pak. Ya contohnya ada orang ketika baca alif dia masih jalan dia harus stop minun, jangan kasih arah supaya suaranya menyeret. Wassama'a bina, stop, bina, jangan sampai jalan, itu maksudnya siddah. Suaranya langsung stop. Minun, tidak minun, itu salah. Itu contohnya. Oh iya baik Pak Ustadz, terima kasih. Suaranya tertahan.
maka harus di-stopkan betul-betul. Mu'minun. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada kita lanjutkan sifat yang tunggalnya biar kita habiskan. Ya Bu Sri. Suaranya hilang Bu Sri. Kurang tua. Wah, ini sudah unmute. Oke Bu, sudah dengar. Yang tadi Ustadz contohkan itu sidah, mu'minu. Iya. Ini kan hurufnya ada 8, yaitu ajido, bakat. Iya. Ibu mau contoh yang huruf mana ini? Yang sidah Ustadz, yang tadi Ustadz bilang kalau mu'minun itu kan ada hamzah. Iya. Hamzah atau alif kan sama hurufnya. Oh, A-nya, ya. Oh, ya. Saya katakan ada huruf hijaiyah yang mengatakan 28, 29, 30. Ada yang buat 28, kenapa hamzah dibuang? Karena bunyinya kalau nggak mungkin kita baca Quran hamzah, pasti bunyinya A. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya Ibu. Nanti lagi kalau tidak ada kita lanjutkan sifat yang tunggal. Ya. Jadi boleh nanti terakhir. Nampaknya memang kita hanya mampunya ini 3 saja ya Bu ya. Memang penjelasan kita hari ini agak panjang. Ya, sekarang tawasud tadi sudah. Karena dia berkaitan dengan suara sudah kita naikkan. Berarti yang kedua layyin. Layyin itu kita tadi bahas madlin, itu dari segi panjangnya. Sekarang kita bahas dari segi lunak suaranya. Layyin itu artinya lunak. Bagi orang Arab, mengucapkan huruf yang berbaris fathah itu berat. Karena mulutnya harus semangat, dia terangkat. Tapi apabila baris fathah, apa saja huruf layyin? Ya dengan waw. Tadi huruf di mat pun juga huruf lin ada ya dengan waw. Apabila ada huruf berbaris fathah digandengkan atau didekatkan dengan ya berbaris sukun atau waw berbaris sukun, maka dia akan jauh lebih ringan pengucapannya atau lebih mudah dibandingkan dengan huruf yang berbaris fathah berdiri sendiri. Contoh kalimat a agak susah, tapi kalau digandengkan dengan ya ai atau au, mana lebih enak? Mungkin Ibu boleh rasakan dengan mulut masing-masing. Harus ngangkat. Tapi kalau dia ai, dia berturut-turut mulutnya. Au, bau, bayi, lebih enak. Itu bisa rasakan lebih ringan, dimudahkan sedikit. Maka itu dengan lain. Ini tugasnya huruf ya sukun dan waw sukun itu adalah tugasnya untuk meringankan baris fathah kalau dia bergandengan. Karena bagi orang Arab itu masih dianggap agak sulit, harus mengangkat mulut, tapi digandengkan dengan huruf ya atau waw, maka dia akan menjadi lebih ringan. Kemudian inhiraf artinya condong. Maksudnya ialah membunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melengkungkan lidah. Ini maksudnya apa? Huruf yang ketika diucapkan, karena huruf lam dengan ro ini adalah huruf ujung lidah, maka ketika mengucapkan tekanannya lebih kuat. Nah, bagaimana condongnya? Kalau ini ibarat lidah, maka huruf ro itu dia ro, dia dorongannya lebih kepada ujung lidahnya, tekanannya ro, jadi dorongan tenaganya kuat di ujung lidah. Sedangkan lam itu lebih kepada dia meluas, jadi meluas ujung lidahnya, tepi lidahnya yang lebih kuat tekanannya, makanya dikatakan condong. Condong di sini apa? Ada huruf yang lidahnya itu lebih kuat tekanannya, lebih keras dia. Kalau ro ujung lidahnya, kalau lam dia di tepinya. Ini maksudnya dari condong. Ini hanya mengecek bagaimana posisi lidah kita saja, ini huruf. Kemudian takrir. Apa itu takrir? Huruf yang ketika diucapkan dia bergetar. Getarannya hanya boleh 2 kali. Maksud kalau 3 kali tercela lah. Maksud tercela ini bukan maksudnya tercela bagaimana, tapi menyalahi aturan atau salah. Masuk kategori salah. Jadi tidak jangan banyak sekali. Ar-Rahma, jangan seperti orang Inggris.
father, jadi rohnya jangan ditelan, di dalam harus ada getarannya. Kenapa? Karena memang setiap bahasa itu punya accent gayanya masing-masing. Orang Arab rohnya harus ada getarannya, roh, jangan seperti orang Inggris, itu salah. Jadi roh itu dia harus ada getarannya, sifatnya takrir. Kemudian sofir, huruf yang berdesis ketika diucapkan. Selain dari huruf ini nggak boleh berdesis. Hurufnya apa saja? Ini huruf yang keluar dari ujung lidah, gusi bawah. Zai, sin, sod. Jadi seperti siul ular. Sin, zai, sod, sin, zai, sod. Jadi dia sofir, berdesis. Kemudian tafashi, huruf yang ketika diucapkan lidahnya menyebar banyak di dalam mulut. Shin, shin, shin. Jadi banyak udaranya menyebar ke tepi, ke tengah, ke samping, ke ujung, keluar juga. Kemudian kolkolah, memantul. Kita sudah bahas kolkolah kemarin. Kolkolah terbagi 4, kita tidak jelaskan. Intinya kolkolah itu hurufnya kolkolah jindal. Huruf inilah yang memantul. Jadi ya, jadi huruf yang memantul kolkolah jindal, ini huruf kolkolah. Kita sudah bahas. Jadi seperti tadi syita aji bukit tobakan ada huruf kolkolah. Selain tertahan, kalau dia ada sifat kolkolahnya ab, kalau dia dihilangkan kolkolahnya. Tapi kalau dikasih kolkolah ab, ada pantulannya. Kemudian istiqolah adalah huruf memanjang. Maksudnya apa? Huruf dot ini ketika diucapkan dari belakang sampai ujung lidah, dia menempel ke langit-langit, memenuhi langit-langit. Maka dikatakan istiqolah, memanjang. Dan huruf yang paling berat dalam seluruh huruf hijaiyah itu adalah huruf dot. Maka dikatakan Rasulullah, ana afsahu dot. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Dan dalam seluruh bahasa di muka bumi ini, bahasa yang tidak ada dalam bahasa Arab huruf alfabetnya, huruf hijaiyahnya adalah huruf dad. Mungkin huruf A ada alif, huruf ba ada ba, huruf jim ada jai. Tapi huruf dad dalam bahasa di seluruh di muka bumi ini adalah huruf dad yang tidak dipakai dalam bahasa Arab. Jadi huruf dad ini spesial. Kemudian gunnah itu artinya dengung. Apa saja huruf yang menyebabkan bacaan menjadi berdengung? Huruf mim dan nun. Maka kalau kita belajar tadi di Al-Qaishum, itu adalah semuanya huruf mim dan nun yang menyebabkan menjadi dengung. Nun sukun dan tanwin. Tanwin itu semua huruf nun keluarnya. An, in, un, ujungnya nun. Kemudian ikhfa syafawi, dhamma mim itu juga huruf mim. Gunnah, wajibul gunnah. Jadi ketika kita belajar ini, wajibul gunnah. Ini juga huruf mim di makharijul huruf. Al-Qaishum, nun dan tanwin. Ikhfasawi huruf mim. Wajibul gunnah, nun dan mim bertasdid. Idgham mutajanisain ada huruf ba bertemu mim juga. Jadi huruf mim ini adalah mim dan nun sifatnya gunnah yang menyebabkan bacaan menjadi bertemu. Kemudian sifat yang paling banyak dalam huruf hijaiyah itu adalah huruf ro. Sifatnya ada 7. Sifat yang paling berat adalah huruf dad. Contoh sederhana, kalau kita mau cek, contoh huruf dal saja ya. Dal itu makrosnya di mana? Dal ini cara menceknya. Ujung lidah gusi atas itu secara makros. Kita sekarang cek dari segi sifat. Oh, dal itu kalau membacanya udaranya mengalir atau tidak? Fahasahu syaksun sakat, tidak ada huruf dal, berarti dia masuknya di jahar. Checklistnya di jahar. Kita cek dari segi suara. Dal itu suaranya bagaimana? Aji bukit tobakat. Oh, ada di siddah, itu suaranya tertahan. Di checklist di siddah. Kemudian dari segi pangkal lidah, khusodong tingkis. Oh, tidak ada huruf isti'la, berarti dia istifal, pangkal lidahnya turun. Kemudian sodoto wadiyutubak, tidak ada, dia menempel ke langit-langit, berarti dia invita. Kemudian dari posisi makros, farromin lubin, oh tidak ada. Kenapa huruf dal dianggap dia berat? Karena dia terhalang oleh gigi walaupun dia di depan. Dia gusi belakang gigi atas. Jadi dia masih ada yang memagarkan gigi, maka dia dianggap berat ismat. Kemudian sifat berikutnya huruf dal apa? Qalqalah, memantul.
Berarti ada berapa sifat? 6 sifat. Dan secara makro ujung lidah gusi atas, kemudian secara sifat dia jahat, dia syiddah, dia istifal, dia infitah, dia ismat, dan dia qalqalah. Inilah penjelasan Ibu tentang makharij sifatul huruf. Kemudian saya baca di bawahnya sebelum penutup. Ketika kamu berkehendak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berkhidmat untuk Al-Quran, ikhlaskanlah hatimu hanya untuk mencari ridho Allah. Allah akan membukakan pintu hatimu sehingga nilai-nilai Al-Quran akan cepat meresap dalam dirimu. Engkau akan merasakan kenyamanan bergaul dengan Al-Quran, keberkahan Al-Quran akan menyelimuti dirimu. Biarkanlah Allah yang mengatur apa saja yang terbaik untuk hidupmu. Engkau akan merasakan betapa Allah sangat berterima kasih, bersyukur atas perkhidmatanmu terhadap kalamnya. Jika kamu lama tidak murojaah hingga banyak ayat yang tidak bisa dimurojaah lagi kecuali harus dihafal ulang, lalu kamu gelisah, kepikiran terus ingin rasanya murojaah tetapi bagaimana, maka rasa gelisah itu bukti hatimu belum mati. Dia masih hidup, masih ada cinta dan iman di dalamnya. Karena hati yang mati tak akan peduli lagi apakah hafalan Qur'annya lupa atau tidak, dan dia akan tenang saja meski sudah tidak murojaah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bahkan meski seluruh hafalannya telah hilang. Silakan ibu yang mau tanya yang berkaitan materi kita dari yang awal sampai yang akhir ini, silakan. Oh, Ibu Sofi, silakan Ibu Sofi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ibu. Ya Ustadz, kalau buat saya sifat huruf ini benar-benar harus bolak-balik ya Ustadz kayaknya ya. Mungkin secara teori tahu tapi pasti praktisnya lupa lagi. Mungkin usul aja nih Ustadz kalau ada waktu. Jadi mungkin dari alif sampai akhir per huruf. Jadi kenapa dia dibilang jahat ya satu-satu gitu Ustadz, mungkin karena emang PR banget sih ya sifat huruf ini kalau buat saya. Jadi bacaannya bolak-balik, oh ya salah-salah terus gitu mungkin Ustadz. Ya, mungkin untuk prakteknya kita nanti di grup tidak di daurah tapi ketika di Ahlul Quran itu. Karena kalau di daurah ini kita hanya kejarkan materi, untuk praktek mungkin cukup dengan waktu yang seminggu. Jadi paling tidak kita usahakan hafal syairnya dulu. Yang untuk suara yang kita hafal fahasahu syaksun sakat. Untuk nafas fahasahu syaksun sakat. Sisanya sudah tidak usah. Untuk suara ajidu kitabakat dan lina umar. Kemudian untuk lidah, pangkal lidah untuk dari pangkal sampai ujung lidah sodotozo. Untuk posisi makhraj farro min lupin. Itu dia syair yang perlu kita hafal. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Selanjutnya Umu Nandika Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Kembali kepada pembahasan mad Ustaz, saya pernah mendengar istilah al-mad wal lin, itu bagaimana pengertiannya Ustaz? Ulang lagi Bu, suaranya kurang jelas. Al-mad wal lin. Al-mad wal lin. Al-mad wal lin. Jelas, huruf lin. Yuk. Al-mad wal lin Ustaz. Oh, al-mad wal qasar, tidak lin Ibu. Mad wal qasar itu temannya mad wal qasar, panjang dan pendek. Kalau mad lin itu mad lin. Seperti itu Bu. Tidak mad wal lin tapi mad lin. Kalau dari segi lawannya mad wal qasar, panjang dan pendek. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya, mad wal qasar. Jadi teman-temannya mad wal qasar, panjang dan pendek. Waqaf wal iftida, berhenti dan lanjut. Waqaf wal wasal. Nah, itu teman-temannya. Lawan istilah bahasa di Arab kan ya Bu, bahasa tajwidnya. Mad wal qasar, panjang dan pendek. Jadi kalau lin tadi mad lin itu maksudnya Ibu. Seperti itu, Bu. Oh, ya. Jadi mad wal qasar bukan mad wal lin ya. Mad wal qasar namanya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, Ibu. Panjang dan pendek ya artinya. Ya, ada lagi. Jadi selain rumus yang 16 mad itu sisanya qasar, pendek semua bacanya. Seperti itu, Ibu. Ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.